Ini kan sekarang Allah tampakkan nih semuanya nih. Ya, Amerika terang-terangan bawa kapal induknya, Inggris terang-terangan, Kanada terang-terangan, ini terang-terangan nih. Ya, orang lain nggak boleh ikut campur ya, jangan ada yang ikut campur. Tapi ini ngirim ini, semua kumpul tuh. Ya, kenapa? Tatkala kebatilan itu muncul secara terang-terangan, kenapa Anda yang membawa kebenaran tidak berani terang-terangan? Minimal support lah. Dengan doa, dengan pernah disampaikan di masa lalu, bahwa yang paling dikhawatirkan dari umat Rasulullah SAW itu adalah orang yang tidak punya pengetahuan, tapi pandai bicara. Ya, ilmunya kosong. Ya, tapi lisannya begitu tajam dalam menyampaikan banyak hal. Dia nggak punya argumen, tapi banyak sentimen. Iya betul. Ya, jadi lisannya besar, tapi otaknya kecil. Pesan di Al-Quran itu, berislam itu sepanjang terus berkehidupan, berproses sampai wafat, sampai hidup kembali. Assalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Demikian pesan di Quran surah 19 Maryam ayat yang ke-15. Dicontohkan dari Nabi Yahya alaihissalam yang diberikan oleh Allah nilai-nilai dari kedamaian, ketentraman, kebahagiaan karena berislam itu. Nah, nilai tadi disebut dengan salam namanya. Ya, jadi ada Islam, agamanya, dinnya, ada silmi, pedomannya, ajaran-ajarannya, kemudian ada hasil yang disebut dengan salam. Nah, makanya selepas sholat kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi berislam itu sekarang hidup di dunia, jaga sampai wafat, pertahankan di alam kubur sampai kembali ke akhirat. Insyaallah itu yang selalu diingatkan di tiap pekan itu. Di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi for life atau forever? Forever. Jangan Islamnya for life, cintanya forever. Ya, gimana? Ada perkembangan apa? Iya, Ustaz, begini Ustaz, sekarang sedang ramai Ustaz, ya pembahasan tentang Palestina Ustaz, pastinya Ustaz. Iya, saya amati juga itu. Iya, betul. Dan ada yang bikin Roski bingung juga Ustaz, bingung dan ya mempertanyakan lah Ustaz. Ada beberapa postingan atau mungkin ya, kelompok saudara-saudara kita Ustaz, bahwa menyebut bahwa kelompok yang sedang berjuang di Palestina itu akidahnya berbeda Ustaz, dibilangnya Syiah seperti itu Ustaz. Yang mana nih? Kan banyak tuh, ada Hamas, ada misalnya Fatah, terus juga nanti turunannya banyak sekali, ada Jihad Islam dan sebagainya. Ini secara umum atau? Memang disebutnya khusus ke Hamas Ustaz. Begitu. Baik. Gimana Ustaz? Ya. Ya, jadi saya juga baru baca berita-berita nih perkembangannya. Tapi baiklah kita coba respon dulu yang ditanyakan ini. Yang pertama begini, sebagai Muslim, ya, kita punya karakter, dan karakter ini digerakkan oleh keimanan kita. Karena itu kita disebut insan yang beriman dan dipanggil dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, karakter iman ini yang membedakan nanti dengan karakter-karakter yang belum beriman. Karena semua bagian tubuh kita secara fungsional itu dipandu oleh iman. Mata dipandu oleh iman. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, iman itu akan memandu pandanganmu sehingga melihat yang baik-baik. Yang tak baik menurut imannya maka dipalingkan. Itu seluruh tubuh. Demikian ketika masuk ke lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Hei orang-orang yang merasa beriman, imanmu akan menuntun lisanmu untuk berkata yang baik. Tidak mencela, tidak menuduh, tidak bikin hoax. Bahkan Nabi tegas mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, kalimat hari akhir ini penting menunjukkan bahwa ada peristiwa di hari akhir itu yang mengevaluasi semua bagian tubuh kita saat berperilaku di dunia ini. Itu yang kita sering sebut dengan nama hisab. Kan? Nah, siapa yang masih merasa punya iman pada Allah dan yakin akan dihisab, nah, salah satu yang memberatkan hisab itu perilaku lisan. Maka kata Nabi, katakan yang baik-baik dengan lisanmu. Kalau tak mampu, kontrol itu supaya diam saja. Nah, jadi yang pertama,
karakter iman bagi seorang insan yang beriman, seorang mukmin, menjadikan dia hati-hati dalam bertutur. Apalagi bila itu terkait dengan keyakinan-keyakinan, akidah. Ya, nah, jangankan pada sesama orang beriman, pada non-muslim pun nggak boleh kita mencela. Jadi mencela itu jangan dikhususkan pada orang Islam saja. Nggak boleh kita mencela non-muslim, saya kan, tanpa sebab yang dibenarkan, merendahkan, melecehkan, itu dilarang. Ingat, bukan hanya pada orang Islam, pada non-muslim pun dihisab. Apalagi kita tarik bila itu dilakukan pada sesama yang beriman. Ya, maka yang pertama, yang penting untuk dilakukan adalah menjaga lisan kita. Mesti hati-hati, karena setiap apa yang kita lakukan, tutur kita itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata-kata yang terkait dengan keyakinan tadi, karena dia akan mencari pemiliknya. Ya, si fulan berkata misalnya, dia misalnya tidak beriman, dia kafir misalnya. Ya, padahal kenyataannya misalnya dia punya iman, maka tuduhan itu, kalimat itu akan mencari pemiliknya. Jika tidak ditemukan pada yang dituduhkan, dia mencari. Ya, di bumi tidak ditemukan ke langit, tidak ditemukan, kembali kepada yang menuturkan. Ini hal yang pertama untuk kita, untuk saya, untuk Roski, untuk siapapun. Ya, tidak si A, si B, si fulan atau si fulana. Tapi ke kita sebagai insan beriman harus selalu mengevaluasi keadaan diri kita sehingga kita bisa mengontrol diri kita senantiasa mengajak pada kebaikan. Karena iman itu selalu temannya itu amal saleh, perbuatan-perbuatan baik. Untuk itu kita temukan di Al-Quran selalu iman bersanding dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus salih. Maka jika masih merasa punya iman, lisannya pun mesti saleh. Nah, yang kedua, tidak kita mengeluarkan statement atau bahkan bersikap atau ikut-ikutan. Nah, ini dia, ya. Atau ikutan. Ada yang bertutur langsung ikut begitu saja, tidak. Ada standar dalam Al-Quran itu bagi setiap insan beriman. Jika seorang muslim, dia beriman, mukmin dia, maka standar terkait segala hal yang ia terima untuk ia berikan respon, standar pertamanya ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-36. Ya, ketika Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan pernah kamu ikut-ikutan merespon sesuatu dengan tergesa-gesa atau ngikut-ngikut orang, tokoh kah atau yang lain kah, ya, yang kita nggak tahu ilmunya tuh. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut-ikutan pada sesuatu yang belum jelas. Kita nggak tahu ilmunya. Bayangkan ya, ikut-ikutan aja nggak boleh. Apalagi menuturkan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Ya, kita nggak tahu apa-apa, kemudian bertutur, ya, dan memberikan pandangan atau bahkan fatwa, itu bahaya sekali. Yang paling berbahaya, misalnya tokoh, public figure, menyampaikan sebuah statement tanpa dasar pengetahuan, lalu dia punya jamaah misalnya. Dia punya pengagum, dia punya muhibbin, diikuti itu. Dan diikutinya adalah, ya, tanpa basic pengetahuan lagi. Ya, secara, ya, demikian saja diterima. Ya, saya nggak punya kata-kata yang kurang baik ya, nggak bagus memberikan kata-kata yang kurang baik ya. Jadi gambarannya diterima begitu saja lantas diikuti, padahal mungkin tidak tepat. Nah, itu dilarang oleh Al-Quran. Apalagi jika kita berprinsip ya, semua yang kita kerjakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh sembarangan berkata. Maka tegas Allah menyampaikan, inna sama, sumber informasi yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, ini alat-alat untuk mendapatkan informasi, ya, untuk mendapatkan pengetahuan. Kan data masuk ke kita diolah jadi informasi di knowledge, jadi pengetahuan. Nah, itu sumbernya 3 yang kata Allah. 1, inna sama, pendengaran. Masa selama ini punya telinga nggak pernah dengar informasi yang benar, ya, terus langsung bikin statement di lisan. Lisan ini kan bukan sumber informasi, ini adalah alat tutur. Sumber informasinya apa yang didengar, itu yang dikatakan. Makanya bayi kan dari dengar dia berkata, ya kan? Kemudian wal basar, penglihatan, ya, wal fuad, apa itu fuad? Akal budi yang menyaring segala hal, ya, untuk memahami, mengkonstruksikan lagi. Jadi kita mendengar disaring tuh sama akal kita tuh, ya kan? Kemudian kita melihat disaring, kan nggak semua yang dilihat mesti kita respon. Coba kalau Roski lihat sesuatu langsung direspon nggak? Kan tidak, dipertimbangkan dulu kan.
Lihat orang minta-minta di pinggir jalan, benar nggak minta-mintanya nih? Atau jangan-jangan kakinya cuma dilipat ke dalam tuh ya, kan? Ya kan? Nah, kadang-kadang kan kita nggak langsung kasih kan, lihat dulu apakah nasihatin atau kita kasih sesuatu. Nah, itu fuad namanya yang merespon itu. Maka itu nanti oleh Allah akan disoal. Ya, ketika lisannya bertutur misalnya, oh ini gerakan ini adalah alirannya A, ya, dan itu memberikan dampak misalnya di masyarakat. Apalagi dalam kasus Palestina ini. Tadi spesifik mengatakan ini Hamas misalnya, tadi dinilai sebagai ini Syiah tadi ya yang ditanyakan. Wah, itu kan sesuatu yang dalam sekali, tajam, ya kan? Nah, karena yang disoal itu bukan sekedar gerakan, tapi juga di dalamnya ada keyakinan, ya kan? Di dalamnya ada aliran. Ketika disebut Syiah kan sudah berbeda dengan Sunni, sudah berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Babnya sudah akidah, ya kan? Nah, dalam konteks demikian ketika dituduh seperti itu berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika dituduh bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi repot tuh, jadi bahaya tuh. Ya, berpeluang kemudian menerima vonis-vonis sesat misalnya, vonis menyimpang dan sebagainya, bahkan kufur. Itu yang paling berbahaya, ya, yang paling. Nah, itu akan ditanya tuh. Dari mana dapat sumber demikian? Telinganya akan ditanya suatu saat, dengar dari mana? Kemudian matanya yang ditanya, baca dari mana tuh? Ya, akal budinya akan ditanya, suatu saat akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu adalah selalu basicnya pengetahuan. Dan mesti hati-hati siapapun yang bicara, kita kembalikan benar nggak tuh? Ya, kita gali, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat-perangkat untuk mengakses. Apalagi sekarang gampang sekali kita lihat-lihat ya. Ya, bisa misalnya di buku-buku yang kita baca, sejarah-sejarah, diverifikasi lagi. Bahkan kita bisa lihat di internet, yang itu pun bisa ditanya lagi pada ahli sejarah. Karena kan banyak yang kita bisa lihat. Kan demikian kata Imam An-Nawawi itu, beliau punya kitab bagus tuh. Yang namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu. Sebelum menulis Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin, atau Syarah Sahih Muslim ya, itu menulis namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau menyampaikan wala yata'allamu mimman wala yata'allamu, dan tidaklah seorang murid itu belajar ya illa mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali kepada seorang guru yang pakar di bidangnya. Ya. Ini menunjukkan spesialisasi bidang ilmu. Jadi kalau pengen tahu sejarah, ya lihat pakar-pakar sejarah, atau dia belajar sejarah. Nah, jadi kalau rezeki tidak mengalami sejarah, maka belajar sejarah. Baca, tanyakan pada pakar. Jika ingin belajar hadis, ya pelajari pada ahli hadis. Jangan belajar hadis pada ahli sejarah. Ya kan? Jika ingin belajar tafsir, datang kepada ahli tafsir. Nah, sekarang yang ditanyakan terkait dengan aspek sejarah, ya kan? Historikalnya bagaimana? Jika kita tidak mengalaminya, tanyakan pada ahlinya. Atau belajar sejarah, baca lagi, pahami lagi, kaji lagi. Maka kita akan temukan, itu kisah yang sangat panjang terkait dengan lahirnya Hamas misalnya 14 Desember 1987. Kita bisa cerita itu. Nah, makanya banyak baca ya. Banyak baca sehingga paham nih ideologinya apa, jalurnya kemana ya. Nah, saya cerita singkat saja ya. Kalau kita panjangin tuh dari zaman bahasa Rusianya baheula. Dari zaman dulu tuh ya, dari akarnya bahkan kita bisa gali itu ya, sampai dengan konteks kekinian yang terjadi peristiwa kini. Tapi kita simpelkan saja kurang lebih demikianlah. Setelah kemudian wilayah Palestina itu dikuasai oleh Zionis dan secara sepihak mendeklarasikan berdirinya negara Israel oleh Zionis itu, lalu diambil wilayah-wilayah yang ada di Palestina itu, lantas terjadi kemudian reaksi respon militer bahkan dari 3 negara pada masa itu, yaitu ada Syria, lalu ada Yordania, lalu ada Mesir. Ya, ada 3 negara besar ini juga melakukan konfrontasi militer. Ya, perang militer lah bahasa gampangnya begitu dengan Zionis pada masa itu, dan dalam waktu 6 hari ini dikalahkan 3 ini. Ya, sehingga pada saat itu dikenal juga dengan hari-hari bencana, 6 hari pada masa itu. Jadi dari hasil ini diambil 3 wilayah itu. Syria diambil dataran tinggi Golan, kemudian Mesir itu diambil yang Sinai dengan Gaza. Gaza itu masuk wilayah Mesir di selatan dari Palestina. Kemudian Yordania juga diambil bagian wilayahnya. Ya, jadi yang dari Yordania juga diambil, kemudian yang dari Syria juga diambil dataran tinggi Golan. Yordania itu Yerusalem, wilayah Yerusalem yang sekarang Zionis dengan sepihak mengatakan itu ibu kotanya. Ya, jadi
dataran tinggi Golan, Yerusalem, ya, kemudian Gaza dan Sinai. Nah, di tanggal 1 September 1967, ya, jadi beberapa waktu masa setelah peristiwa itu berkumpullah kemudian negara-negara Arab plus beberapa yang Afrika, ya, Afrika ikut di dalamnya Mesir kan, Afrika Utara tuh. Ya, lalu ada Sudan juga, itu berkumpul di Sudan, di Khartoum. Tepatnya 1 September 1967. Ya. Maka secara singkat mereka mengeluarkan resolusi Khartoum. Nah, resolusi Khartoum ini dari 8 negara, resolusi Khartoum itu melahirkan 7 poin. Nah, dari 7 itu ada titik tekan pada 3 yang utama. Dikenal dengan al-la'atul thalath. Ya, la'atul thalath. Jadi bahasa Inggrisnya itu three no's. 3 penolakan. Ya, 3 penolakan utama. La itu artinya tidak, jadi menolak dia. Katakan tidak pada 3 hal. Ya, 1, tidak ada pengakuan pada Israel. Ya, yang kedua, tidak ada kerjasama, ya, dengan Israel. Dan yang ketiga ini nggak ada perdamaian dengan Israel. Jadi nggak ada kerjasama diplomasi, nggak ada kata-kata damai dengan mereka, kan? Karena yang dipahami lewat resolusi itu adalah Israel, ya, dalam hal ini Zionis, melakukan invasi, juga melakukan okupansi, pengambilan tanah-tanah ini secara sepihak, sehingga dari situ itu mesti diambil kembali. Ya, dari resolusinya dulu masih ini tanah-tanah Arab yang mesti kemudian diambil kembali. Nah, itu yang menggerakkan dan memberikan semangat kembali kepada PLO dulu, ya, Palestina Liberation Organization, yang dulu didirikan oleh almarhum Yasser Arafat, untuk semangat lagi berjuang tuh, ya, yang kemudian dia didirikan 1964, ya, PLO ini. Jadi saat 28 Mei kalau nggak salah, 28 Mei 1964. Jadi begitu 3 tahun setelah itu ada resolusi di Khartoum, itu semangat kembali untuk bergerak, lalu mencoba menyatukan berbagai faksi yang ada di Palestina, kan? Nah, di saat yang bersamaan Mesir juga kemudian semangat lagi untuk mencoba menguatkan lagi secara internal. Lalu di tahun 1973, kalau nggak salah di bulan Oktober itu, ya, maka mencoba untuk mengambil alih kembali wilayah di Sinai, dikenal dengan Yom Kippur pada saat itu. Dan alhamdulillah pada masa itu mendapatkan kemenangan. Jadi Sinai dikuasai kembali oleh Mesir. Hanya jalur Gaza kemudian yang tidak bisa diambil kembali. Nah, ini yang sekarang diblokade itu. Dipisah antara tepi barat Yerusalem yang tadinya wilayah Yordania diambil alih itu, ya, kemudian dataran tinggi Golan yang sudah diambil sama Zionis, ya, dan dikuasai sampai dengan kekinian itu perbatasan dengan Syria. Lalu Gaza itu yang diblokade, yang sekarang nih sedang masa-masa perjuangan itu. Jadi pisah tengah-tengahnya. Jadi kalau kita bikin wilayah seperti ini tepi barat nih Gaza, ini kecil aja, ya, wilayahnya sekitar berapa, 360-an lah, 365 km, ya, persegi, ya, di apa namanya, Gaza ini. Jadi pecah, yang tadinya nyambung begini, ini tinggal sedikit tepi barat begini, ini Gaza di sini. Nah, ini kalau sering baca lagi nih, harus sering baca, ya, strategi-strategi, nanti bisa ke depannya itu kita bisa belajar geostrategis, geoekonomi, ya, kemudian ada lagi geomiliter, misalnya kan, geopolitik. Jadi itu tentang global tuh. Tapi kita tarik dulu ke lokal. Masih ingat nggak penjajahan Belanda dulu? Ya, kalau ingin menguasai satu daerah, pecah, divide et impera. Pecahkan 1 dengan 2. Kalau masih 1, bagi 2 dulu. Ya, supaya ini terus berantem nih, 2 ini. Maka dipecah supaya ini tidak terkoneksi. Jadi karena tidak terkoneksi bisa dibikin di sini propaganda. Yang ini kasih A, ini kasih B, sehingga ini nggak pernah nyatu. Kalau nggak pernah nyatu, gimana bisa menyatukan tengah-tengahnya nih? Nggak pernah bisa berjuang kan? Maka ini dipecah jadi 2 nih. Jadi di sini tepi barat, di sini Gaza. Dan ingat betul, di masa Turki Utsmani, ya, Ottoman pada masa itu, wilayah-wilayah tanah suci ini itu sudah diwakafkan atas nama umat Islam. Nah, ya, sekitar Al-Quds, wilayah yang khususnya Yerusalem dan sekitarannya itu, yang di situ ada Masjid Al-Aqsa dan sebagainya, itu sudah diwakafkan. Jadi kepemilikannya sudah didiamkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dirawat, disucikan, kemudian dijaga dan sebagainya. Itu sudah diwakafkan. Ini penting saya sampaikan dulu, ya, ya, supaya bisa mengerti kenapa kalau Masjid Al-Aqsa itu terganggu, bukan hanya orang-orang yang ada di Palestina, umat Islam sedunia bisa bereaksi. Ya, kenapa? Karena ini sudah wakaf.
statusnya, nggak dimiliki siapapun, semua penjaga aja. Walaupun sekarang misalnya untuk otoritas yang menjaga itu Jordania, tapi umat Islam mewakili ya semua hal yang berada di area itu. Ya, karena itu wajar jika ada gejolak-gejolak dan sebagainya dari berbagai belahan dunia. Walaupun memang ya itu kembali ke keimanannya masing-masing. Ya, nanti kita bahas lebih jauh lah dengan peristiwa itu. Nah, sekarang apa kaitannya tadi dengan aliran Hamas dan sebagainya? Dalam konteks perkembangan ini, dalam semangat yang demikian rupa, ternyata dalam perkembangannya ini resolusi Khartoum tadi mulai mengendur di negara-negara yang mengikuti itu sendiri. Misal Mesir ternyata menjalin hubungan diplomasi, walaupun awalnya diam-diam, kemudian terbuka, disusul dengan yang lain, sehingga seakan-akan nggak ada yang berjuang lagi nih. Padahal di dalam resolusi itu jelas, ya kan? Tidak mengakui, tidak berdiplomasi, ya, dan tetap menjaga perjuangannya. Itu kan 7 poin tuh kalau Roski baca. Sehingga apa yang terjadi? Secara singkatnya begini, lalu muncullah perjuangan-perjuangan dari dalam. Ya, yang melihat bahwa ini kita nggak bisa mengandalkan nih negara-negara Arab nih. Kalau kita nggak berjuang, ya habislah kita di sini. Ya, habis, bukan hanya habis dalam arti ya terkurangi dari segala akses kehidupan yang bisa diraih, tapi memang habis sehabis-habisnya. Termasuk juga dalam konteks ini ya bukan hanya bahan makanan, minuman dan sebagainya, tapi juga bisa kapan saya datangi, bisa kapan saya ditembak, dieksekusi di tempat-tempat yang kadang-kadang nggak bisa bayangkan. Anak pulang sekolah ditembak, diperiksa ditembak dan sebagainya. Ya, puncaknya waktu terjadi peristiwa ya gimana saya melukiskannya ya, kalau bukan cuma darah dingin lagi nih, darah beku nih. Ariel Sharon yang waktu itu Ariel Sharon ini masuk ke pengungsian Sabra ya, masuk nggak, masih ingat nggak peristiwanya ya? Sabra dan Shatila itu waktu masuk tiba-tiba dibunuhin orang-orang Palestina. Jadi itu cukup banyak ya terjadi. Itu melahirkan reaksi, ada intifada ya, hari-hari perjuangan besar dan sebagainya yang pada masa-masa itu cukup kelam. Ya, bisa dikatakan banyak sekali yang gugur, yang meninggal dunia, dan itu cukup panjang sekali. Ya, sampai 93 dari masa-masa tahun 70-an itu bergerak ya. Ya. Dan itu memakan korban yang cukup banyak, sehingga secara singkatnya Syekh Ahmad Yasin. Nah, pada tanggal 14 Desember tahun 1987, beliau dengan sahabat-sahabatnya yang sekaligus juga dengan murid-muridnya. Jadi sahabat-sahabat ini murid-muridnya juga. Ya, Syekh Ahmad Yasin ini orang saleh, ahli Quran, kemudian juga ahli khatabah, ahli pidato. Ya. Ya, pengajar yang ya kalau kita mah di Indonesia itu levelnya seperti Haji Omar Said Cokroaminoto lah. Oh iya. Ya, HOS Cokroaminoto yang melahirkan Soekarno ya dengan segala rupanya dan sebagainya. Itu beliau memotivasi. Itu lulusan Al-Azhar loh. Kuliah di Al-Azhar. Kemudian ini ada kejadian menarik dulu nih sebelum saya sampaikan yang terkait dengan Hamas ya. Di tahun 1956, Syekh Ahmad Yasin ini itu ditangkap oleh otoritas Mesir pada saat itu karena dicurigai berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Ya, saya kalau urut lagi panjang lagi nih, Ikhwanul Muslimin itu siapa dan sebagainya gitu ya. Yang tadi yang nggak ada masalah antara Hasan al-Banna dengan Jamal Abdel Nasir, tiba-tiba ada perbedaan jadi musuh. Itulah politik. Itulah politik. Ya, dan di berbagai tempat begitu. Dulu di Saudi nggak ada masalah, dia kan bisa bergaul di masa-masa era yang lalu, sekarang ada persoalan. Itulah politik. Secara garis besarnya demikian. Ditangkap tahun 1956, diduga ada keterkaitan, tapi setelah diteliti ternyata tidak ada hubungan sama sekali. Maka Syekh Ahmad Yasin ini jadi penasaran, ini apa? Ya, gerakannya apa, kemudian apa tujuannya, kan? Seperti apa di dalamnya. Akhirnya ikut terlibat di dalamnya sampai punya kesamaan visi. Saat punya kesamaan visi inilah kemudian di Palestina mendirikan cabang Ikhwanul Muslimin di Palestina. Yang diantara tujuannya adalah apa? Adalah melakukan perjuangan-perjuangan. Ya, dan ketika ditarik ke Palestina ini, ya di Ikhwanul Muslimin itu selain ada tarbiyah untuk ya perbaikan-perbaikan akhlak gitu ya, kemudian penguatan-penguatan pada nilai Quran dan sebagainya, ditarik ke Palestina menjadi bagian dari perjuangan-perjuangan. Maka didirikanlah cabang itu di Palestina. Kemudian secara singkatnya ketika terjadi tadi peristiwa berdarah ya di dua tempat Sabra tadi yang tadi saya sebutkan, banyak yang meninggal dunia, maka 14 Desember 1987 Syekh Ahmad Yasin
dengan kurang lebih 5 sampai 6 sahabat sekaligus muridnya juga. Yang tadi sudah berkembang gitu kan, mendirikan cabang, lalu bersepakat untuk mendirikan gerakan perlawanan dengan menempuh opsi politik dan militer sekaligus, tidak diam. Sebab mereka melihat kalau kita cuman diam, masuk ke tenda pengungsian ditembakin, dibunuhi gitu kan, dibantai, digenosida gitu kan. Sementara nggak bisa berjuang apa-apa. Ya, sedangkan di hadis-hadis hartanya Roski didatangin perampok aja kan, kalau dia didatangi kan harus membela. Betul. Ya kan? Karena dengan harta itu kita bisa ibadah. Ya bisa sholat, bisa haji, bisa apa. Ya kita niatkan ibadah. Maka ketika dibela itu semua, ya, lalu kemudian kita meninggal kan syahid statusnya. Ya kan? Nah, waktu Indonesia ini didatangi oleh para penjajah, kita berjuang kan, ada resolusi jihad dan sebagainya. Kan? Meninggal syahid kan? Ya, maka ini pun sama saja dengan perjuangan Pangeran Diponegoro, ya kan? Pangeran Antasari gitu kan, Panglima Polim dan sebagainya, dan semua pejuang-pejuang. Jadi mereka memilih, ini kita ini sedang dijajah. Kita kalau nggak bergerak, nggak membela diri, ya kita habis semuanya. Ya, maka mereka mendirikan Hamas, Harakah Mukawamah, ya kan? Ya, jadi gerakan perjuangan, Mukawamah itu perjuangan, ya, al-Islamiyah. Jadi mereka bergerak untuk berjuang, kemudian menjadikan, nah ini dasar perjuangan mereka itu, nah ini selain untuk membela Palestina, menghadirkan kemerdekaan dan sebagainya, tapi dasar paling utamanya apa? Adalah nilai-nilai keislaman. Bagaimana berjuang berdasarkan syariat Islam. Ya, dalam konteks ini kalau sudah memakai syariat adalah ketentuan-ketentuan. Makanya kemarin kan lihat, ya, tawanan perempuan bagaimana diperlakukan dengan baik, anak-anak tuh nggak boleh disakiti dan sebagainya, kemarin dirilis dan seterusnya, walaupun hoax-hoaxnya kan banyak. Ya kan? Nah, lalu didirikanlah 14 Desember 1987 ada Syekh Ahmad Yasin selaku pendiri, nanti ada 5 sampai 6 orang sahabatnya sekaligus muridnya yang tadi saya sampaikan. Itu ada namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kemudian Muhammad Syam'ah, Dr. Abdul Aziz Arlantisi, kemudian ada Isa An-Nasr, dan ada Abdul Fattah Dekhan, ya. Siapa lagi tuh ya, kurang lebih demikian lah ya, teman-temannya ini. Mereka berkumpul mendirikan Hamas tadi, dan di situ dimulai era perjuangan. Ya, sampai kemudian mereka di dalam satu pemilu yang sangat demokratis dipilih dan mendapat suara 44,6% lebih, sehingga mereka memiliki parlemen di Gaza, dan itu satu-satunya di dunia Arab yang dipilih secara demokratis dalam konteks seperti Barat menginginkan, dipilih oleh rakyat, itu dipilih oleh rakyat. Betul. Dan mereka terpilih jadi di situ menguasai parlemen, dipimpin Perdana Menterinya kemudian sekarang Ismail Haniyeh. Ya, cuma ya itulah Barat. Yes, ya, apa yang tidak sesuai seperti yang mereka kehendaki maka nggak boleh disebut seperti apa yang mereka klaim. Nah itu ya, jadi kalau dikatakan apakah Hamas Syiah, ya kita mengatakan tidak sama sekali berdasarkan perjalanan ini. Dari buktinya, ya Syekh Ahmad Yasin siapa yang menyebut beliau Syiah? Beliau seorang Sunni, ahlu sunnah wal jamaah, ya kuliahnya juga di Al-Azhar, ya lulus dari situ, khatib juga luar biasa, lalu punya satu yang Allah kemudian ini berikan tanda kepada kita, itu kan lumpuh, punya diuji oleh Allah dengan penyakit, bagian bawahnya itu lumpuh semua, bahkan satu bagian mata beliau itu ada yang mengatakan buta total, ada yang mengatakan sebagian buta, gitu kan, tapi lisannya itu luar biasa. Ya, ini yang Allah ujikan kepada kita. Ada seseorang yang fisiknya itu terlihatnya rapuh, tapi lisannya begitu kokoh. Sehingga justru Zionis itu takut dengan lisannya itu. Sampai harus merudal dari helikopter tuh. Ya, beliau yang dalam kursi roda itu dirudal sampai syahid kemudian. Ya, hanya karena ketakutan kepada lisannya. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan apakah Hamas Syiah, ya kita sampaikan berdasarkan pengetahuan yang kita terima, bacaan-bacaan kita itu sangat tidak benar kalau dikatakan itu Syiah. Jelas ya? Nah, adapun hubungan-hubungan yang lain berjuang, kita lihat misalnya ada Hizbullah atau Iran atau yang lain dan sebagainya. Kenapa itu masuk? Kenapa kemudian dilihat ada kolaborasi? Balik nanya, Anda kemana? Sampai kemudian mereka yang mesti masuk dan sebagainya. Ya kan? Anda kemana? Gitu. Terlepas dari berbagai kepentingan. Lalu kalau misalnya dulu pasukan peta yang dipimpin Jenderal Sudirman lalu bekerja sama dengan Jepang untuk latihan, apakah akan disebut juga anteknya Jepang? Kan tidak. So, dia mengambil kesempatan dari situ lalu digunakan sebagai bagian dari perjuangan. Ya kan? Nah, jadi di sini kita mesti penting menyaring berbagai informasi dan mesti khawatir juga dan menjaga diri dari apa yang pernah Nabi sampaikan di masa lalu, bahwa yang paling dikhawatirkan dari umat Rasulullah SAW itu adalah orang yang tidak punya pengetahuan tapi pandai bicara. Ya, ilmunya kosong,
Ya, tapi lisannya begitu tajam dalam menyampaikan banyak hal. Dia nggak punya argumen tapi banyak sentimen. Iya betul. Ya, Iya. jadi lisannya besar tapi otaknya kecil. Betul. banyak hal yang mesti kemudian kita sadari. Tapi juga dalam konteks demikian tidak boleh kita juga merendahkan atau menuduh atau mengecilkan setiap orang. Tadi yang kita gambarkan itu hanya karakter, sifat, bukan kepada orang. Jadi bukan si fulan tidak baik kita menyampaikan hal demikian. Dan semoga Allah memaafkan, mengampuni kita bila ada hal yang tidak tepat. Jadi itu isu yang pertama. Ya, dan saya tidak dalam kapasitas menjadi juru bicara A atau B, tidak. Tapi kita menempatkan sesuatu pada tempat. Demikian orang Islam. Jadi kita mesti objektif. Ya kalau memang non Muslim benar kita katakan benar. Kan? Kalau memang orang Islamnya itu benar kita katakan benar. Jadi tempatkan setiap hal pada tempatnya. Sekarang isu saat ini itu sudah melewati pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, itu cuma pengecilan. Masalah besarnya ini ada Palestina yang terjajah. Ini keluar dibikin kecil, ya kan? Bukan lagi Palestina dikecilkan lagi. Ini wilayahnya ya dari yang tadinya ini wilayah tepi barat dengan Gaza dikecilkan lagi, jadi Gazanya aja kecilkan lagi jadi Hamasnya. Seakan-akan masalahnya ini Hamas yang berontak. Padahal kan isunya isu besar, isu penjajahan satu. Dan kita dalam undang-undang sudah di pembukaan sudah menegaskan kan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah sekarang ada isu kemanusiaan di situ. Ya, ini bukan isu resiko perang lagi. Ngapain dinyerang kalau nggak ingin dibombardir semua? Ini cara berpikirnya bagaimana nih? Ya, cara berpikirnya gimana ini? Ini salah berpikir nih. Ya, ini salah berpikir. Gitu. Yang namanya peperangan kan terjadi, ya kan? Nah ini harusnya pertanyaan dibalik nih. Dan kok di sini nyerangnya ke orang sipil bukan tentara lagi, gitu kan? Ya, jadi jangan salah berpikir kalau ini nggak nyerang, ini nggak akan dihabisin nih semuanya. Ini cara berpikirnya salah. Terus kalau Belanda datang, kenapa kita harus menyerang? Ya, kalau kita nggak nyerang, tentu Westerling nggak akan bakar satu kampung tuh semua tuh. Ya, kalau ini nggak nyerang, tentu nggak akan terjadi itu yang terjadi di Surabaya, yang terjadi di Bandung Lautan Api. Ini gara-gara dulu pejuangnya pada nyerang nih kan cara berpikirnya dibalik jadi begitu kan? Salah kan? Nah ini sesuatu yang fatal yang harus kita sampaikan adalah ketika ini terjadi antara tentara ini yang diburu tentara dengan tentara, ya kan? Kombatan dengan kombatan, petempur dengan petempur. Kenapa yang satu ini justru mengerjakannya secara militer dengan hukum militer, ya kan? Sama-sama petempur, tapi yang satu nyerangnya ke rumah sakit, ya? Nyerangnya kemana lagi? Tempat ibadah, nyerangnya ke pemukiman sipil yang korban anak-anak 7.700-an sekarang, kurang lebih itu, ya korban yang muncul. Tadi saya baca sudah ya, di atas 7.000 lah, ya, di atas 7.000 itu. Dan bukan hal yang ringan, hal demikian, makanan diputus, minuman diputus dan sebagainya. Ya, ini sudah masuk genocide dan hoaxnya sudah menyebar kemana-mana. Dan yang paling menarik begini, coba Rizky bayangkan, kan sekarang Allah tampakkan nih semuanya nih. Ya, Amerika terang-terangan bawa kapal induknya, Inggris terang-terangan, Kanada terang-terangan, ini terang-terangan nih. Ya, orang lain nggak boleh ikut campur ya, jangan ada yang ikut campur. Tapi ini ngirim ini, semua kumpul tuh. Ya, kenapa? Tatkala kebatilan itu muncul secara terang-terangan, kenapa Anda yang membawa kebenaran tidak berani terang-terangan? Minimal support lah dengan doa, dengan statement, kan? Ya, nah itu poin-poin yang penting untuk diungkapkan. Walaupun kalau ngaji Al-Quran, tafsir, khususnya nanti kalau kita baca surat Al-Isra dari pembukaan terus sampai ayat ke-7, kita akan menemukan betapa benarnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua terurut dengan rapi. Dan di situ terpampar rahasia-rahasia yang terbukti sampai situasi kini. Sampai Anda bisa mengatakan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, dari mulai masuknya Yahudi ke situ, dari berkumpulnya, dari mereka menyebar, dari saat tatkala terjadi pada bawa senjata pada datang lagi, itu semua menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Nah, kalau mau tahu rahasianya kapan-kapan kita bahas tuh. Baik. Siap. Itu dulu ya. Saya juga tadi dapat berita nih sini ya. Nah, udah baca belum Rizky nih? Jadi ini Zionis itu sudah mengeluarkan biaya sampai 7,1 juta US dollar. Tuh, hanya untuk ya bikin hoax aja tuh. Di media sosial. Iya, di media sosial, masuk ke iklan-iklan kayak bikin hoax kemarin yang bayi dipenggal ternyata enggak, kan, dan sebagainya. Ya, ada data bahkan nih, Prancis negara teratas dengan pengeluaran 4,6 juta dolar gitu ya. Layarnya ditonton lebih dari 535 juta. Di Jerman volume pembelanjaannya mencapai 2,4 juta US dollar.
di platform YouTube lebih dari 284 juta kali tontonnya. Anda bisa bayangkan tuh, di Inggris jumlah pengeluaran mencapai 1,2 juta US dollar. Trailernya itu mencapai 250 juta kali. Terus diulang-ulang. Kebohongan yang terus diulang-ulang terasa semakin nyata kan? Betul kan. Iya, jadi kebenaran. nah, terlepas dari itu semua kita mengharapkan kedamaian di kehidupan ini, untuk hidup damai, hidup berdampingan, hidup dalam kebaikan, kemuliaan dan sebagainya. Ya, jadi yang penting dilakukan sekarang ini adalah setidaknya kita berdoa. Ya, kemudian yang bisa dilakukan kita bisa lakukan dengan yang terbaik. Ya, mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Dan mudah-mudahan itu meringankan hisab kita saat kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Amin, amin. Itu dulu ya. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih ya. Alhamdulillah, Ustaz. Syukur, Ustaz. Ya, Afwan, jazakallah khair. Izin, Ustaz. Baik, baik. Hati-hati. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum.